Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide yang kedua ini, pada metode penelitian kualitatif, saya ingin menjelaskan terkait proses penelitian kualitatif. Bagaimanakah proses penelitiannya? Nanti kita lihat ada beberapa contoh dari beberapa ahli itu yang berupa desain bagaimana prosesnya dalam melakukan penelitian kualitatif. Nah, ini menurut Zygmunt, Babin, Carr, dan Griffin, proses penelitian memiliki tahapan yang terdiri dari penentuan objek penelitian, defining the research object, merencanakan desain penelitian, planning a research design, merencanakan sampel, planning a sample, mengumpulkan data, collecting data, menganalisis data, analisis data, dan memformulasikan serta menyiapkan laporan, yaitu formulating the conclusion and preparing the report. Nah, ini penelitian itu pada dasarnya adalah suatu proses yang sistematis, artinya suatu proses yang memiliki urutan sequence tertentu ya dalam suatu sistem. Ini dilihat nih. Defining research object, kemudian research design, sampling, data collection, analyze, data conclusion, and reporting. Jadi Anda kalau melakukan penelitian kualitatif, ini langkahnya, salah satunya yang menurut Zygmunt, Babin, Carr, dan Griffin seperti itu. Jadi defining research objective itu adalah penentuan tujuan objek dari penelitian tersebut. Kemudian research design, jadi bagaimana Anda mendesain penelitian Anda, kemudian sampelnya siapa, berapa, teknik mengumpulkan datanya bagaimana, proses pengumpulannya seperti apa, kemudian ada cara analisisnya bagaimana, lalu berdasarkan analisis bagaimana melaporkannya, atau Anda melaporkannya seperti apa dan membuat kesimpulannya bagaimana, seperti itu. Nah, ini kalau menurut sekarang, nih dilihat nih ya. Pertama, observasi. Broad area of research interest identify. Anda melihat atau membuat papan area di mana Anda mengidentifikasi ya mana penelitian yang menurut Anda menarik, ya itu pertama observasi. Kemudian preliminary data gathering. Nah, sekarang menyarankan untuk Anda melakukan literatur survei berdasarkan area yang Anda tertarik tadi. Nah, kemudian Anda menentukan definisi masalahnya. Apa masalahnya? Perumusan masalahnya apa? Kemudian Anda menyusun theoretical framework, variable clearly identify and label. Jadi Anda menentukan di sini jelas apa yang Anda teliti, seperti itu. Kemudian buat hipotesis asumsi awal kita bagaimana gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain research Anda. Baru yang Anda lakukan adalah mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikannya, lalu membuat kesimpulan. Hipotesisnya diterima atau tidak. Pertanyaan penelitiannya terjawab atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali pada preliminary data gathering, problem definition, theoretical framework, generation of hypothesis, scientific research design, dan data collection, analysis, interpretation. Jika iya, maka ditulislah laporan penelitian, dipresentasikan, lalu ini menjadi sebuah bahan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Ini menurut sekarang. Kemudian yang ini menurut Zygmunt, ya, menurut Zygmunt. Define research objective. Tujuan penelitiannya apa? Pilih dari exploratory research technique, secondary historical data, previous research, experience survey, atau case study. Disuruh milih. Lalu ditentukanlah perumusan masalahnya, statement of research objective, pernyataan tujuan penelitian, yang dimana di sini merupakan tujuan riset tadi, ya di sini
Lalu dilakukan seleksi basic research methodnya. Apakah mau survei, berarti ada interview dan questionnaire. Apakah eksperimen, laboratory or field, kemudian secondary data study atau observasi. Nah, lalulah dipilih sampelnya, probability sampling atau non probability sampling. Kalau probability sampling itu jelas populasinya jumlahnya, kalau non probability sampling tidak jelas jumlah populasinya. Lalu dilakukan pengumpulan data di lapangan, kemudian editing dan coding data. Berdasarkan data tadi di coding, apa kategori yang sering muncul, apa kata-kata yang sering muncul. Nah, lalu dilakukan analisis. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan interpretasi data berdasarkan hasil analisis tersebut. Lalu ada temuan, baru dilaporkan. Jika melihat ini, Sigmund ini kalau kita lihat ini lebih ke kuantitatif sebenarnya ya, tapi bisa juga di kualitatif juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, proses penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif dilakukan apabila pertanyaan penelitian bersifat luas dan umum, belum adanya faktor yang jelas yang akan dicari jawabannya, baik secara deskriptif atau hubungan antar variabel atau faktor dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif itu tidak memiliki hipotesis untuk diuji, hanya asumsi kita saja. Kemudian penelitian kualitatif biasanya menyangkut objek penelitian yang baru. Belum pernah ada orang yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya, sehingga belum ada variabel atau faktor model atau teori yang ingin dibuktikan besaran hubungan atau pengaruhnya. Penelitian kualitatif juga bisa dilakukan bila peneliti ingin mengembangkan suatu model atau teori dengan kemungkinan menambah atau mengurangi variabel atau faktor dalam suatu model atau teori yang telah ada. Maka penelitian kualitatif dilakukan apabila variabel atau faktor baru tersebut telah ditemukan untuk menguji model tersebut, maka penelitian kuantitatif dilakukan. Jadi ketika variabel sudah terbentuk tuh baru kuantitatif. Kalau belum terbentuk berarti kualitatif seperti itu. Penelitian kualitatif dimulai dengan pertanyaan umum yang luas yang hasilnya akan mengerucut menjadi pertanyaan penelitian yang lebih sistematik dan fokus. Kemudian yang selanjutnya proses penelitian kualitatif. Menurut Gesnami dan Mitchell, penelitian kualitatif dimulai dengan adanya pertanyaan yang luas dan umum dan metode untuk pengumpulan data yang bersifat tidak terstruktur berupa interview atau observasi atau semi terstruktur seperti interview, focus group discussion, dan metode penggalian informasi yang sistematik seperti itu. Jadi lihat nih ya, metodenya unstructured ini, semi terstruktur ini, struktur survei dan observation. Kualitatif di sini. Nah, garisnya di sini kuantitatif. Nah, ini improve focus systematic questioning. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau metodenya ini itu pasti kualitatif. Kalau yang metodenya ini pasti kuantitatif. Seperti itu. Ini menurut Gesnami and Mitchell. Kemudian proses penelitian pada kualitatif itu dimulai dari melakukan observasi terhadap area yang akan diteliti. Jadi kita observasi dulu, dapat ide seperti itu. Kemudian dapat saja dilihat mungkin di area strategi. Setelah menentukan area yang menjadi ketertarikan, peneliti melakukan pengumpulan data awal untuk mendapatkan pandangan akan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui interview, observasi, atau literatur review supaya kita dapat pandangan. Ketika sudah kita observasi, kita dapat pandangan. Nah, ini ada untuk mendapatkan pandangan itu ada 3 cara. Mau interview bisa, mau observasi bisa, ada literatur review juga bisa. Saya biasanya sih literatur review karena itu berdasarkan penelitian terdahulu biar kita tahu ilmiahnya.
Kemudian berdasarkan data yang di lapangan diformulasikan masalah yang dihadapi dan dicari penyelesaiannya. Berdasarkan masalah diformulasikan, selanjutnya dibuat pertanyaan penelitian kualitatif. Ini perbedaan proses penelitian kualitatif dan kuantitatif dari metode pengumpulan datanya. Proses pengumpulan data kualitatif dapat menggunakan metode pengumpulan data tidak terstruktur seperti interview, observasi peserta penelitian, dan semi terstruktur seperti focus discussion group. Kemudian alat pengumpulan data kualitatif lebih terbuka dan lebih mengandalkan peneliti sebagai instrumen pengumpulan data. Jadi penelitinya itu adalah instrumen pengumpulan datanya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, instrumen penelitian biasanya berupa kuesioner yang sebelumnya dipergunakan untuk mengumpulkan data secara luas, kemudian diuji coba dulu validitas dan reliabilitasnya, baik secara content validity, phase validity, dan construct validity yang pengujiannya dilakukan secara hitungan statistik. Valid, kuesioner dianggap valid jika ukurannya tuh jelas. Jadi misalkan contohnya kita mau mengukur panjang, semua pakai penggaris, tidak ada orang mengukur pakai timbangan seperti itu. Kalau reliable berarti data kita reliable, benar-benar handal, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian penelitian kualitatif untuk menjamin validitas data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi itu nanti akan dibahas ya. Jumlah responden atau dalam penelitian kualitatif disebut juga informant yang juga tidak banyak seperti penelitian kuantitatif yang biasa menggunakan jumlah sampel yang banyak. Nah, triangulasi itu yang tadi saya sampaikan pada slide pertama pada pertemuan kedua ini, bahwa ketika kita melakukan pengumpulan data kemudian kita narasikan hasilnya, kita tanyakan benar tidak pernyataannya itu, lalu kita tanyakan lagi ke narasumber yang kedua apakah sama atau tidak, lalu kita bisa buktikan dengan dokumen atau fakta-fakta yang ada. Itu disebut triangulasi. Nah, proses penelitian kualitatif memerlukan waktu yang sangat lama. Seperti dalam proses mengolah data biasanya berupa rekaman audio atau video, kemudian rekaman tersebut harus dibuat transkrip atau verbatimnya, dilakukan dengan membuat coding dan analisis untuk dapat menginterpretasikan data. Pada pengumpulan kuantitatif, meskipun data berasal dari jumlah sampel yang banyak, namun pengumpulan datanya dapat dilakukan secara cepat, terlebih saat peneliti menggunakan survei melalui kuesioner ya, yang dibuat dalam Google Doc atau penyebaran online. Nah, ini topik-topik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menyangkut objek penelitian yang baru, belum pernah ada orang yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya, sehingga belum ada variabel atau faktor dari model atau teori yang ingin dibuktikan besaran, hubungan, dan pengaruhnya. Kalau penelitian kuantitatif itu tidak, dia harus sudah ada teori dan modelnya sudah ada, tinggal diuji seperti itu. Penelitian kualitatif juga bisa dilakukan bila peneliti ingin mengembangkan suatu model atau teori dengan kemungkinan menambah atau mengurangi variabel atau faktor dalam suatu model atau teori yang telah ada. Penambahan variabel ini dikarenakan ada suatu dugaan bahwa model yang telah ada tidak cukup atau belum begitu sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan. Karena objek penelitian kemungkinan memiliki pengalaman, perspektif, dan pengetahuan yang berbeda dengan objek penelitian sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau kita belum ada teorinya pakai kualitatif, kalau sudah ada pakai kuantitatif. Kalau kita ingin mengembangkan itu kualitatif, seperti itu. Jadi itu terkait proses penelitian ya. Jadi Anda ya kalau misalkan mau ngedesain langkah-langkah penelitian desain itu bisa merujuk pada ini. Nah, ini bisa seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Demikian untuk proses penelitian, materi proses penelitian kualitatif kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Anda bisa memahami. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung hubungi saya di email
lila@rosma.ac.id atau lila.setiani@dosen.rosma.ac.id atau melalui WhatsApp ke nomor saya ya, atau komen juga di bawah video ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.